Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin walladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihim yahtaduna ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulullahin nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Uli Media dimanapun Anda berada, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan diri kita sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini kita masih diberi nikmat hidup untuk kita terus menambah amal baik kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan beliau sebagai contoh terbaik sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Uli Media dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas mengenai 3 pelajaran penting dari nuzul Quran, yang pada hari ini kita sedang memperingati peringatan nuzul Quran, yaitu pada 17 Ramadan, dan kita tarik 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, yang insya Allah apabila kita giat dalam beribadah, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Uli Media yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang pertama yaitu kita petik dari ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Yang pertama, Al-Qur'an itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk dalam hal apa? Yaitu petunjuk bagi kita manusia dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang lebih dengan kita kenal dengan hablum minallah. Hablum minallah ini akan menyelamatkan kita manusia, menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan membawa kita kepada surga yang Allah telah janjikan di dalam kitab sucinya. Hablum minallah ini tertera dan ternukil banyak di dalam ayat di dalam suci Al-Quran, seperti perintah pada bulan ini kita diperintahkan untuk siam, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk salat, kita diperintahkan untuk membayar zakat, kita diperintahkan untuk pergi haji, dan segala ritual-ritual ibadah makhdoh yang telah diwajibkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Al-Quran menjadi petunjuk satu-satunya dan dilengkapi oleh sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW agar hubungan kita dengan Allah menjadi semakin erat. Petunjuk yang kedua dan berikutnya adalah petunjuk hablum minan nas. Bagaimana kita mempererat hubungan kita sesama manusia. Al-Quran memperjelas dan memberikan petunjuk tentang hal ini, karena Al-Quran adalah kitab suci yang sangat lengkap isinya, yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Kita diperintahkan bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan orang tua. Kita diperintahkan bagaimana menjaga hubungan kita dengan tetangga, dengan tamu, dengan sahabat, bahkan dengan rekan seprofesi kita, bahkan dengan mitra bisnis kita. Al-Quran memberikan pelajaran yang sangat penting dan menjadikan petunjuk bagi kita umat muslim khususnya dan umat manusia secara umum. Petunjuk bagi manusia itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan fitrah manusia. Manusia diberikan akal, manusia diberikan hati, manusia diberikan kesempurnaan fisik agar manusia bisa bekerja, agar manusia bisa hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk yang diberikan Allah sudah sesuai dengan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya yaitu petunjuk yang diberikan di dalam Al-Quran tidak saling bertentangan isinya antara satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya petunjuk yang mengatakan bahwa ini haram, khamar haram, minuman keras haram. Tidak akan kita temukan di ayat yang lain yang mengatakan khamar itu adalah
halal atau yang telah diharamkan di ayat 1 dan dihalalkan di ayat yang berikutnya. Atau di surat Al-Ikhlas kita temukan Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal. Kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran Allah itu dua ataupun Allah itu tiga. Jadi isi dari petunjuk Al-Quran itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Pelajaran penting yang kedua yang dari Al-Quran yaitu wa bayyinatin minal huda, yaitu penjelasan tentang petunjuk-petunjuk tersebut. Mungkin petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran itu petunjuknya secara global, tapi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk tersebut dan akan lebih dibicarakan ke dalam hadis Rasulullah SAW. Dari penjelasan tentang petunjuk tersebut, kita dapat belajar yang pertama, bagaimana kita belajar membaca Al-Quran itu sendiri. Agar kita dapat memahami isi dari tafsir tersebut, kita harus belajar membacanya. Pertama-tama dulu mungkin waktu kita masih kecil, kita belajar alif, ba, ta, dan seterusnya. Sampai sekarang kita fasih membaca Al-Quran. Lalu tahap berikutnya kita harus bisa menafsirkan Al-Quran. Kita baca tafsir ayat ini maksudnya apa. Setelah kita tahu artinya dari ayat suci Al-Quran itu, maka kita harus mengaplikasikan ayat suci Al-Quran tersebut kepada kehidupan kita. Maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk yang benar-benar manjur dan petunjuk yang benar-benar tepat di dalam kehidupan kita. Isi Al-Quran itu dari sekian banyak isi Al-Quran, dari 30 juz dan 114 ayat, isi Al-Quran itu hanya 6. Yang pertama, Al-Quran itu mencakup akidah. Akidah hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah akidah yang utama bagi kita umat Islam. Lalu ada kaitannya Al-Quran itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah kita seperti sholat, seperti naik haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu Al-Quran juga mencakup mengenai akhlak, akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, akhlak yang mulia. Dan juga di dalam Al-Quran ini terdapat hukum-hukum yang Allah maktubkan di dalamnya, hukum yang apabila manusia melakukan kesalahan maka harus dihukum seperti ini. Sebagai contoh, apabila manusia telah membunuh manusia lain tanpa hak, maka manusia tersebut harus diqisas. Itu adalah hukum yang Allah tetapkan kepada umat manusia. Selain itu ada ayat-ayat tentang peringatan-peringatan. Bagaimana apabila manusia melakukan dosa maka akan masuk ke dalam neraka. Itu adalah yang kelima. Lalu isi yang keenam adalah tentang sejarah, tentang kisah-kisah para nabi. Bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari kisah para nabi agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Lalu pelajaran penting yang ketiga dari kisah nuzul Quran ini adalah Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa maksudnya? Yaitu Al-Quran adalah pembeda antara yang benar dan dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Apabila Allah telah menukilkan di dalam ayat suci Al-Quran bahwa riba itu haram, maka itu adalah haram. Kita tidak boleh menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Kita tidak boleh menggunakan logika kita untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang telah Allah haramkan itu semata-mata tidak baik bagi umat manusia. Dan juga Allah menuliskan pembeda antara yang boleh ataupun yang tidak boleh. Allah juga memberikan tentang pembedaan bagaimana tata cara beribadah dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad dan juga ritual ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kita ritual ibadah sholat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itulah ritual ibadah di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana saat di zaman Nabi sebelumnya? Kita ambil contoh seperti umat zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sholatnya hanya berdiri saja. Maka di dalam kisahnya Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi berdiri, yaitu Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi sedang sholat, karena sholatnya pada era itu adalah hanya berdiri saja. Lalu pembeda dari kitab suci yang lainnya, bahwa umat Islam memiliki Al-Quran untuk pembeda untuk ibadah-ibadah yang lainnya, dan pembeda dari kitab suci yang lainnya. Umat Nasrani memiliki kitab suci Injil, umat Yahudi memiliki kitab Taurat, dan agama-agama yang lain memiliki kitab sucinya sendiri-sendiri. Dan Al-Quran adalah pembeda dari sisi halal dan haramnya, boleh atau tidak kita melakukan sesuatu, pembeda dari tata cara, dan pembeda dengan kitab suci yang satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Uli Media yang dimanapun Anda berada, Al-Quran ini telah membawa kaum kafir Quraisy yang terbelakang, kaum kafir yang dulu tidak ada apa-apanya, diberikan oleh Allah Al-Quran, dan mereka membuktikan bahwa dengan mengikuti petunjuk Al-Quran ini, maka mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Al-Quran telah menyatukan
ribuan suku di semenanjung Jazirah Arabia, dan bahkan dari suku-suku Arab ini telah menaklukkan dua negara adidaya yang pada saat itu, pada masanya sangat sulit untuk ditaklukkan, dan secara logika tidak akan mungkin bisa ditaklukkan, yaitu Romawi dan juga kerajaan Persia. Sebuah dua kerajaan yang menguasai dunia saat itu dikalahkan oleh suku Quraisy atau bangsa Arab yang kala itu hanya berjumlah sedikit, hanya memiliki tentara dan bahkan senjata yang sedikit, namun Allah menangkan perjuangan mereka atas Islam. Oleh sebab itu, maka kita jangan pernah ragu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, dan juga jangan pernah ragu kita untuk meriset dan juga kita mempelajari Al-Quran agar kita dapat mengetahui apa sih yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, kita juga harus mampu membedakan yang benar dan yang batil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nuzulul Quran kali ini kita dapat meraih kesucian dari bulan suci Ramadan ini, dan juga kita dapat meraih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.